kalau kita perhatikan momen-momen di dalam Ramadan itu menunjukkan perjalanan hidup kita. Ya. Pertama, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal kalau bahasa syariatnya itu melihat ya hilal. Kalau hilal sudah terlihat maka kita wajib puasa. Tapi secara pengertian ma'rifat, hilal itu adalah kesadaran kita kepada diri kita sendiri. Tahu kita kalau ini sudah kita ini ada, sadar kita kalau kita ini hidup, tahulah kita kalau kita ini kuasa, kalau kita ini melihat, mendengar, punya kehendak dan bisa berkalam. Ini sifat 7 yang disifatkan Allah ke diri kita. Ada kesadaran kita tentang itu, dalam bahasa fikih namanya dewasa. Kita sudah dewasa. Kalau hilal sudah terlihat, maka besoknya puasa. Puasa Ramadan sudah kita lewati secara syariat, menahan makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara pengertian ma'rifat itu artinya menahan keakuan diri. Ngaku-ngaku kita ini ada, ngaku-ngaku kita punya kuasa, ngaku-ngaku kita punya ilmu, ngaku-ngaku kita ini melihat, mendengar dan lain sebagainya. Nah, akuan-akuan itu mulailah kita tahan. Nah, kita belajar menahan supaya kita nggak sombong begitu. Jangan ngaku-ngaku, ngaku kuasa, ngaku kaya, ngaku punya ilmu banyak. Nah, akuan-akuan itu mulai kita tahan. Setelah kita berjalan sedemikian rupa dalam perjalanan hidup kita, ya, seperti halnya kita menjalani amaliyah ibadah di bulan Ramadan, sampailah momennya pada Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar. Secara pengertian syariat, apa itu Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amaliyah yang kita lakukan dalam satu malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala lebih banyak dibanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Sehingga alhamdulillah ya, setiap bulan Ramadan, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan, kita sudah ya melaksanakan berbagai amaliyah, ya, baik i'tikafnya, baca Qur'annya maupun zikirnya dan sebagainya. Nah, dengan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, ya oleh karena itu terakhir ingin sampaikan, kita sudah berada dalam hari raya Idul Fitri ini, ya, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan di akhir ceramah ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 hal kata Rasul, ya. Yang 2 perlu kamu ingat, perlu kamu lupakan, dan 2 lagi kamu ingat terus. Jadi ada 4 hal, yang 2-nya lupakan, jangan diingat-ingat. Yang 2 lagi, nah ini yang selalu kamu ingat. Mana yang harus kamu lupakan? Yang pertama, kebaikan kita sama orang lain. Udahlah, lupakan saja, jangan diingat-ingat itu, ya, kita sudah berbuat baik kepada orang lain, udah nggak usah diingat-ingat itu. Itu satu yang harus kita lupakan. Yang kedua, kejelekan orang sama kita, udahlah dilupakan aja, nggak usah diingat-ingat. Yang perlu kita ingat itu ada 2 lagi. Yang perlu kita ingat itu kejelekan kita sama orang. Nah, itu kita ingat itu. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat kebaikan orang sama kita. Itu diingat itu. Kita ini kan kebalik, kebaikan kita sama orang itu yang diingat, tapi kebaikan orang sama kita, nah kita lupakan itu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, 2 hal yang kamu lupakan, kebaikanmu sama orang lain, udah lupain aja. Ya, kejelekan orang sama kamu, udah lupain aja.
Nah, yang diingat kebaikan orang sama kita, itu kita ingat, dan kejelekan kita sama orang lain atau kesalahan kita sama orang lain, ingat terus. Kalau kita ingat kebaikan orang, kita juga akan terobsesi untuk berbuat baik, lebih baik dari itu. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita kepada orang, kita akan memohon maaf kepada yang bersangkutan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.